Setiap hari, kita menggunakan uang untuk berbagai keperluan, mulai dari membeli barang, menyimpan tabungan, hingga berinvestasi. Apa yang Anda ketahui mengenai permintaan uang? Permintaan uang adalah jumlah uang yang diinginkan masyarakat untuk berbagai keperluan ekonomi, baik untuk transaksi, berjaga-jaga, maupun investasi. Bayangkan setiap orang, rumah tangga, dan perusahaan memiliki alasan berbeda untuk memegang uang. Sebelum kita mengenal siapa saja yang sebenarnya meminta uang, coba pikirkan mengapa kita sendiri memerlukan uang setiap hari. Permintaan uang berasal dari berbagai pihak, yaitu yang pertama, konsumen. Setiap individu yang berperan sebagai konsumen memerlukan uang untuk melakukan transaksi guna memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, produsen. Seorang pengusaha sebagai produsen tentu memerlukan uang sebagai modal untuk menjalankan usahanya. Yang ketiga, investor. Seseorang sebagai investor yang mengalokasikan dananya guna melakukan kegiatan investasi juga memerlukan uang. Yang keempat, pemerintah. Sebagai yang memiliki wewenang kekuasaan, tentunya memerlukan uang untuk menjalankan suatu negara menjadi lebih baik. Permintaan uang di masyarakat tidak terjadi begitu saja. Pernahkah Anda bertanya, mengapa pada saat tertentu orang membutuhkan uang lebih banyak, dan di waktu lain justru lebih sedikit? Mari kita amati bersama apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Pertama, produk domestik bruto atau PDB. Semakin tinggi PDB, artinya aktivitas ekonomi makin sibuk. Orang butuh lebih banyak uang untuk belanja, produksi, dan investasi. Kedua, nilai tukar. Jika rupiah melemah terhadap dolar, masyarakat bisa mengurangi permintaan uang karena harga barang impor naik. Ketiga, inflasi. Ketika harga barang naik terus, nilai uang jadi turun. Orang cenderung menghindari menyimpan uang karena nilainya terus tergerus. Keempat, tingkat suku bunga. Jika suku bunga tinggi, orang lebih memilih menabung di bank. Jadi, permintaan uang tunai turun. Dan terakhir, uang elektronik. Semakin banyak orang menggunakan e-money, semakin berkurang juga permintaan uang tunai. Permintaan uang tidak hanya dijelaskan dengan satu cara. Sejak lama, para ekonom mencoba mengungkap mengapa dan bagaimana masyarakat memegang uang. John Maynard Keynes mengatakan bahwa ada 3 motif permintaan uang. Motif transaksi. Setiap orang membutuhkan uang untuk melakukan kegiatan transaksi guna memenuhi kebutuhan pokok mereka, seperti sandang, pangan, dan papan. Motif transaksi dapat dirumuskan menjadi L1 sama dengan KY. Dengan L1 sama dengan motif transaksi, K sama dengan proporsi dari pendapatan untuk transaksi, Y sama dengan pendapatan. Apabila L1 motif transaksi sama dengan K proporsi pendapatan untuk transaksi, 0,2 kali Y pendapatan, 10 juta sama dengan 2 juta. Motif berjaga-jaga. Setiap individu menggunakan uangnya untuk berjaga-jaga apabila terjadi situasi yang tidak terduga dalam kehidupannya. Motif berjaga-jaga dapat dirumuskan menjadi L2 sama dengan HY, dengan L2 sama dengan motif berjaga-jaga, H sama dengan proporsi dari pendapatan yang ditahan untuk berjaga-jaga, Y sama dengan pendapatan. Apabila L2 motif berjaga-jaga sama dengan H proporsi pendapatan untuk berjaga-jaga, 0,1 kali Y pendapatan, 10 juta sama dengan 1 juta. Motif spekulasi. Uang yang disimpan oleh individu akan dimanfaatkan untuk berinvestasi sebagai bentuk motif spekulasi. Motif spekulasi dapat dirumuskan menjadi L3 sama dengan F dalam kurung I. Dengan L3 sama dengan motif spekulasi, F dalam kurung I sama dengan fungsi dari suku bunga, diasumsikan L3 motif spekulasi sama dengan F dalam kurung I, fungsi sederhana untuk suku bunga 100 dibagi I dengan bunga 5% sama dengan 100 dibagi 0,05 sama dengan 2000.
Dari ketiga motif tersebut dirangkum dalam satu rumus total untuk menentukan total permintaan uang, yaitu L, total permintaan uang sama dengan L1 motif transaksi ditambah L2 motif berjaga-jaga ditambah L3 motif spekulasi. Ketika seorang mendapatkan gaji, apabila uang yang digunakan untuk motif transaksi sebesar 2 juta, lalu uang yang ditahan untuk motif berjaga-jaga sebesar 1 juta, dan uang yang digunakan untuk motif spekulasi sebesar 2.000, maka total keseluruhan permintaan uangnya adalah sebesar 3.002.000. Menurut teori kuantitas uang yang dikembangkan oleh Irving Fisher, Adam Smith, dan David Ricardo, jumlah uang beredar dan harga barang saling berhubungan dalam suatu perekonomian. Teori tersebut dijelaskan dengan rumus MV sama dengan PT. Jumlah uang beredar untuk M dikalikan dengan kecepatan perputaran uang untuk V sama dengan tingkat harga untuk P dikalikan dengan volume transaksi untuk T. Dari penjelasan dan rumus itu, kita bisa menyelesaikan suatu masalah teori keuangan dengan soal sebagai berikut. Di sebuah kota, terjadi banyak transaksi setiap harinya. Para pedagang menjual berbagai barang kepada masyarakat. Tapi, kira-kira berapa jumlah uang yang beredar di kota ini? Diketahui bahwa jumlah barang yang terjual sebanyak 10.000 unit dengan harga rata-rata Rp40.000 per unit. Kecepatan peredaran uang di kota ini adalah 8 kali dalam setahun. Mari kita hitung jumlah uang yang beredar. Mari kita mulai menghitung. Langkah pertama, kita coba masukkan soal cerita ke dalam rumus. M sebagai jumlah uang yang beredar, yang itu belum diketahui, dikalikan 8 sebagai kecepatan peredaran uang, sama dengan 40.000 sebagai harga barang per unit, dikalikan 10.000 sebagai jumlah barang yang terjual. Dari rumus di atas, kita mendapatkan hasil sebagai berikut. M dikali 8 sama dengan 400 juta. Lalu, M sama dengan 400 juta dibagi 8. Dan kita mendapatkan jumlah uang yang beredar, M sama dengan 50 juta. Untuk menjelaskan mengenai tinggi rendahnya permintaan uang, kita dapat mengetahui melalui kurva berikut. Kurva ini memberikan ilustrasi mengenai tinggi rendahnya pendapatan yang berhubungan dengan jumlah uang yang diminta. Semakin tinggi pendapatan, maka semakin besar permintaan uang. Pada saat pendapatan sebesar Y0, maka jumlah uang yang diperlukan untuk transaksi sebesar M0. Pada saat pendapatan nasional sebesar Y1, maka uang yang diperlukan sebesar M1. Sedangkan kurva yang ini memberikan ilustrasi mengenai tinggi rendahnya suku bunga yang berhubungan dengan jumlah uang yang diminta. Semakin tinggi tingkat suku bunga Y2, maka semakin kecil permintaan uang M1. Semakin rendah tingkat suku bunga Y1, maka semakin besar permintaan uang M2. Teori permintaan uang membantu kita memahami bagaimana masyarakat menggunakan uang dalam perekonomian. Dengan memahami konsep ini, kita bisa lebih bijak dalam mengelola keuangan sehari-hari.